Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para mahasiswa pada tahun akademik sekarang ini. Untuk semester genap kita akan membahas tentang kewirausahaan, ya. Kenapa kita harus bahas kewirausahaan padahal kita merupakan sebuah atau jurusan daripada yang bukan sifatnya ekonomi gitu ya. Oke, kita akan bahas nanti kenapa menjadi salah satu mata kuliah yang harus diajarkan di perguruan tinggi, khususnya di administrasi. Oke, kita akan langsung kepada gambaran-gambaran umum terlebih dahulu mengenai kewirausahaan. Ya, kita akan bahas gambaran umum persaingan kerja dulu, ya, biar nanti teman-teman bisa paham bahwa kewirausahaan itu merupakan suatu mata kuliah yang memang sangat perlu untuk dibahas pada tingkat perguruan tinggi. Oke, kita mungkin tidak lagi berbicara tentang praktik daripada wirausaha, tapi lebih banyak atau lebih cenderung kepada teori-teori pemahaman-pemahaman tentang arti penting daripada sebuah bisnis. Arti penting bagaimana kita startupnya seperti apa, ya, tujuan utama pebisnis dan lain sebagainya. Oke, secara umum kita harus tahu dulu persaingan kerja khususnya di negara kita. Oke, untuk jumlah perguruan tinggi di Indonesia tahun 2021 ini, berdasarkan sumber ini ya, bahwa jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu ada sekitar 4.600 perguruan tinggi, ya, dari mulai strata 1 ya sampai dengan strata 3. Belum lagi yang sifatnya jurusan-jurusan, pasti banyak gitu ya. Saya pikir ini adalah sebuah jumlah yang tidak mutlak segini ya, tapi bisa lebih gitu. Sekali lagi kalau kita hitungannya adalah satu kampus, padahal dalam satu kampus seperti di kita ini ada beberapa fakultas-fakultas yang di dalamnya ada beberapa program studi. Jadi jelas ini akan bisa lebih banyak. Oke. Nah, jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu ada sekitar 4.600. Ingat ya, kita ingin membahas tentang persaingan kerja. Nah, 1,7 juta sarjana lulus tiap tahun. Nah, tapi diharapkan jangan jadi pengangguran yang intelek kita. Oke, ya. Saudara diarahkan untuk menjadi sarjana, tapi setelah lulus jangan menjadi pengangguran gitu. Nah, ini harapannya adalah bahwa kita bagaimana caranya agar kita itu jangan sampai menjadi pengangguran yang intelek gitu. Oke. Nah, 1,7 juta ini setiap tahunnya rata-ratanya itu sarjana itu lulus, termasuk saudara. Kalau sekarang semester 6, mungkin tahun depan saudara menjadi bagian yang lulus. Tapi apakah saudara akan menjadi bagian yang termasuk dalam pengangguran yang intelek ini? Walau alam. Tapi saya berharap dan berdoa semoga teman-teman semua tidak menjadi bagian daripada pengangguran intelektual, ya. Nah, 1,7 juta per tahun. Sementara penduduk Indonesia semakin hari dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Jadi ada kemungkinan besar bahwa ya 1,7 ini akan bertambah dan bertambah. Kuota CPNS tahun 2021. Kuota CPNS-nya kita masih dalam lingkup tahun 2021. Tadi sudah dikatakan kalau jumlah perguruan tinggi 4.600-an. Lulusannya 1,7 juta per tahun. Kuota CPNS yang disediakan oleh pemerintah hanya sekitar 707.000. Jelas dong sisanya ada tuh ya. Oke. Nah, sarjana yang menganggur pada 2021 pada bulan Februari menurut data yang tercatat di Databox ini sekitar 1 juta kurang sedikit. Ya. Nah, tahun 2021 belum lagi kalau tahun 2020, tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Saya pikir masih ada juga sarjana yang belum memperoleh pekerjaan. Nah, begitu ketatnya persaingan kerja ini sehingga pemerintah ya
mengharuskan bahwa materi tentang kewirausahaan itu dipelajari lagi di perguruan tinggi. Ya, maksudnya adalah bagaimana agar mindset daripada mahasiswa bukan hanya untuk meraih atau mencapai apa yang dinamakan dengan pegawai negeri sipil, tapi lebih daripada itu nantinya adalah apa? Diharapkan bahwa output daripada seorang sarjana bukan untuk mencari pekerjaan, tapi untuk menciptakan pekerjaan, sehingga ya peluang kerja itu bisa terserap gitu. Oke, itu ya harapannya adalah seperti itu. Mudah-mudahan ya, apapun upaya daripada pemerintah, saya pikir itu adalah sesuatu yang memang baik untuk dijalankan. Nah, kemudian kita lihat bahwa pengangguran terbuka menurut pendidikan ya pada Februari 2021 ini. Oke, dilihat dari grafik ini bahwa pengangguran tertinggi itu adalah bagi lulusan SLTA atau sederajat. Ini besar gitu. Oke. Nah, bagi perguruan tinggi atau universitas ini ada di angka sekitaran 1 juta yang tadi ya. Nah, jadi sekitaran 1,7 juta. Ya. Nah, ini adalah universitas. Dan yang paling presentasinya, grafik presentasinya rendah, paling rendah adalah yang belum pernah sekolah. Artinya di sini bahwa tenaga kerja di Indonesia itu ya masih termasuk dalam kategori tenaga kerja yang bisa dikategorikan memiliki kualitas kerja yang, mohon maaf, masih belum sekolah. Secara teoritis, secara praktis kualitasnya masih di bawah. Oke, ini ya. Jadi diharapkan nanti terbalik harusnya ya, perguruan tinggi itu menjadi suatu lulusan universitas atau pendidikan tinggi itu bisa terserap dengan baik dengan kualitas daripada lulusan tersebut ya. Oke. Nah, kalau tadi adalah gambaran umum persaingan kerja. Jadi dari sini diharapkan saudara memahami bahwa begitu ketatnya persaingan kerja. Pak, saya kan udah bekerja. Ya, bersyukurlah bagi saudara yang sudah bekerja. Tapi bagi saudara yang belum bekerja, inilah lahan untuk berpikir harus seperti apa mencapai masa depan itu. Ya. Kita akan bahas seberapa kaya kita itu. Oke. Nah, kita akan tahu bahwa sumber daya alam di Indonesia itu banyak itu. Ya. Dari mulai minyak bumi, gas, batu bara, dan lain sebagainya itu banyak banget. Ketika misalnya nilainya dirubah menjadi rupiah, maka setidaknya ada sekitar 200.000 triliun dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita kaya sekali gitu. Nah, seandainya itu ya, kalau 100.000 triliun aja atau 10%-nya aja kita uangkan, berarti 10.000 triliun yang bersumber dari alam ini mampu mencukupi 5 tahun APBN. Seandainya ini terwujud, kita mungkin nggak perlu lagi ada yang dinamakan dengan pajak untuk listrik, telepon, dan lain sebagainya. Semuanya sudah disubsidi oleh pemerintah. Ya, tetapi hal ini belum tercapai. Mungkin saatnya nanti saudara sudah menjelang saudara mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, ya. Jadi ini begitu besar kekayaan negara kita. Hanya saja sumber daya yang ada di kita belum mampu untuk menggali potensi yang ada tersebut. Nah, kewirausahaan itu sangat berjasa terhadap negara Indonesia khususnya. Kenapa? Karena pada tahun 1998 ini kita mengalami krisis multidimensi. Krisis dari berbagai dimensi politik, kemudian dari investasi dan sebagainya. Ya, terlihat pada gambar berikut. Ya, nah
pada krisis multidimensi ini, negara kita itu hampir hancur gitu. Artinya tidak ada lagi pemasukan yang bisa diperoleh oleh negara kecuali bersumber cuman dari satu sumber saja. Salah satu yang paling besar apa? Yaitu UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, atau dengan kata lain adalah kewirausahaan. Para pengusaha di seluruh Indonesia masih mampu bertahan dari berbagai goncangan krisis. Goncangan politik itu tidak bisa menghancurkan daripada UMKM karena mereka itu berdiri sendiri, tidak ada yang istilahnya itu dikatakan sebagai ada keterkaitan dengan politik, tidak ada, gitu ya. Nah, kemudian dari sekian banyak daripada UMKM itulah maka salah satu pendapatan daripada negara itu bisa dikategorikan kita bisa masih menyeimbangkan dengan keadaan yang dihadapi. Itu salah satunya. Nah, kemudian ini ya, kenapa sih kita harus mempelajari daripada kewirausahaan itu? Di awal kita menyampaikan ya. Nah, sebetulnya sih bukan hanya 8 poin, tapi banyak sekali. Hanya saja diantaranya adalah seperti ini, bahwa pertama, sisi pendidikan saja itu tidak cukup untuk menjadi bekal di masa depan. Ya, mohon maaf, bukan berarti tidak mengutamakan unsur yang dinamakan dengan indeks prestasi kumulatif. Tidak, itu juga penting. Tapi predikat yang diperoleh harus seimbang dengan kualitas yang dimiliki. Oke, ya. Indeks prestasi 4,0 itu harus mampu dipertanggungjawabkan dengan kompetensi yang real sifatnya. Teoritis oke, tapi implementasinya belum tentu. Ya. Jadi apa yang salah satu yang bisa menjadi bekal di masa depan adalah kemampuan dalam berwirausaha. Kewirausahaan bisa diterapkan pada berbagai sektor, betul. Ya, nanti akan kita bahas reinventing government. Ya, nah, kemudian solusi bagi lulusan perguruan tinggi yang kesulitan atau kena PHK. Masa sekarang, ya, masanya COVID-19, banyak perusahaan yang bangkrut. Ya, pegawai kena PHK. Nah, saat inilah kalau seandainya kita memang mendalami, ya, bukannya hanya sekedar ya ini hanya 1 semester lah untuk memenuhi ya ketentuan daripada SKS, ya udahlah kita pelajari aja. Ya, kalau hanya sekedar seperti itu, ya jangan harap saudara memiliki kompetensi tentang kewirausahaan, teori-teori kewirausahaan. Oke? Dan seterusnya. Sebagai ilmu, ya, bekal ilmu untuk mencari nafkah. Jangankan bagi saudara yang memang belum memiliki pekerjaan, bagi yang sudah memiliki pekerjaan pun kenapa enggak gitu ya, membuka usaha bukan hanya untuk menambah penghasilan, tetapi yang jauh lebih penting adalah membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita minimalnya. Ya, tetangga kita yang tidak atau belum memperoleh penghasilan, tidak mendapatkan pekerjaan, kita pekerjakan, kita gaji, kita mendapat untung, mereka tetangga kita, orang lain itu ya, memperoleh pekerjaan dan kita gaji, akhirnya bisa hidup. Nah, itu ya, simbios mutualism dari sana. Banyak sekali tujuan dan manfaat daripada kewirausahaan. Gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadikan pembeda antara wira swasta dengan wirausahawan? Ya, saudara bisa baca inilah ya. Yang jelas adalah bahwa wira swasta itu adalah berdiri sendiri, sementara wirausahawan adalah mempekerjakan orang. Orang yang mengusahakan suatu pekerjaan. Kalau wira swasta ini orang yang bekerja sendiri, dia sebagai owner ya. Kemudian dia juga sebagai resepsionis dan sebagainya. Ya, usahanya dia pegang sendiri. Itu bisa dikategorikan sebagai wira swastawan. Tapi kalau wira usaha, dia itu memiliki konsep ya. Dia itu memiliki konsep sehingga dia itu
merupakan orang yang mengusahakan suatu pekerjaan, nantinya dia itu akan memiliki banyak pegawai. Oke, ini ya tabelnya seperti ini. Wirausahawan, wira swastawan, saudara bisa lihat seperti ini daripada pembeda antara wirausahawan dengan wira swastawan. Jangan anggap bahwa semua orang yang berusaha itu dikategorikan sebagai wirausahawan, bukan. Kalau saudara ingin menjadi wirausahawan, kategorinya harus memenuhi 3 hal ini minimalnya. Pertama, pandai membuat sistem usaha yang akan dibuka seperti apa gitu. Ya. Kalau dulu pasar itu ya para pengusaha yang sifatnya konvensional, sekarang sudah membuat sistem yang sifatnya online. Itu adalah wirausahawan, mempunyai pegawai, ya, oke, dan berorientasi pada pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Ya, dari satu usaha menjadi 2, 3, 4 usaha. Jadi bukan stuck pada satu perusahaan saja, tapi memiliki banyak cabang usaha atas usaha yang didirikannya. Barulah itu dikategorikan sebagai wirausahawan. Kalau wira swastawan ya sebaliknya, tidak ada aturan yang jelas, berstatus sebagai pemilik sekaligus pegawai, dan usahanya cukup dengan kalau misalnya satu jongko ya udah satu jongko aja. Ya, kalau satu toko ya satu toko aja. Ya, nah, itulah pemikiran-pemikiran yang harus saudara terapkan ketika misalnya saudara ingin berusaha. Kalau berwira swasta, kita bisa lihat banyak contoh-contohnya. Nah, dalam berwirausaha itu, ya tadi dikatakan tidak semua orang yang berusaha itu adalah entrepreneur. Tapi entrepreneur itu adalah yang mengalami usahanya itu pertumbuhan. Ya, dalam jangka waktu 5 tahun, usahanya itu bisa menjadi 5 cabang gitu. Jadi 1 tahun 1 cabang, bisa dikategorikan wirausahawan. Oke, mudah sekali. Ya, ada yang dinamakan dengan real business, ada yang dinamakan dengan spekulatif business. Jadi usaha itu ada 2 kategori nih. Ada yang usaha yang nyata, real, ada yang coba-coba atau spekulatif gitu. Nah, apa sih bedanya? Oke, nanti kita akan ketahui. Nah, usaha itu sebetulnya adalah merupakan sesuatu lahan yang bisa dikategorikan ibarat samudra gitu. Jadi, kalau misalnya di kita itu banyak pedagang kategori misalnya kuliner, kita mengatakan, wah udah sempit usaha kita. Untuk usaha kuliner itu sudah sempit itu karena banyak pesaing di situ. Itu adalah sebuah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena usaha sesungguhnya merupakan samudra yang luas. Artinya, setiap tangan orang yang berbisnis kuliner akan menghasilkan rasa, ya, akan menghasilkan pelayanan, akan menghasilkan kualitas, dan akan menghasilkan daya tarik yang berbeda. Ya Kak? Coba deh Anda kalau misalnya suka kuliner bakso misalnya, apakah semua, mohon maaf ya, pengusaha bakso itu selalu ramai pengunjung? Dan kenapa misalnya saudara hanya mengambil atau hanya berlangganan 1 atau 2 pengusaha bakso, yang lainnya enggak gitu? Padahal kan sama, namanya bakso juga gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan usaha real bisnis yang merupakan samudra yang luas. Jadi kalau misalnya memang kita berhadapan dengan suatu lingkungan usaha yang sama, kita nggak usah berkecil hati bahwa rencana usaha yang akan kita geluti itu akan tidak akan memiliki kemajuan. Salah. Oke? Nah, kemudian ini ya, tujuan hidup seorang wirausaha adalah hidup yang mandiri dan bahagia. Ini yang seringkali ya terlupakan atau belum tahu sama sekali tujuan hidup seorang wirausahawan. Nah, ya, tujuan hidup seorang wirausahawan adalah hidup yang mandiri dan bahagia, bukan hanya sekedar kaya gitu. Karena kaya ini adalah akibat dari perilaku yang jujur, akibat perilaku dalam bekerja keras serta trust.
kepercayaan. Ya, mandiri dan bahagia itu seperti apa? Pertama, kita bisa mengatur waktu. Kapan kita mau bekerja, kapan kita mau istilahnya itu istirahat, piknik lah katakan seperti itu. Ya, kita bebas-bebas saja. Nggak ada yang bisa mengatur, nggak ada yang memberikan sanksi dan sebagainya. Karena kita sebagai pemiliknya. Kedua, kita bebas mengambil keputusan dalam menetapkan harga, keputusan dalam menetapkan pegawai, aturan main dan sebagainya, menentukan arah masa depan, membantu banyak orang untuk memiliki penghasilan. Ini yang paling saya pikir mulia. Ya. Alangkah bahagianya ketika kita mampu membantu orang yang tadinya katakanlah dia hanya bisa makan cuma 1 kali dalam sehari, tapi setelah bekerja di kita, dia bisa makan 3 kali sehari, dia bisa menabung, dia bisa menyekolahkan anaknya, melihat anaknya sukses dan sebagainya. Ini luar biasa sekali. Subhanallah, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya saya tampilkan gambar di mana antara real business dengan spekulatif business. Seringkali orang terjebak pada hal-hal yang sangat menggiurkan seperti ini. Nah, kalau saudara ingin menjadi seorang wirausahawan, jangan tergiur sama hal-hal yang seperti ini, karena ini bukan real sifatnya, bukan real business. Ini spekulatif bisnis, atau boleh dikatakan kalau menurut saya ini adalah sebuah penipuan. Gak mungkin lah, ya, dalam 1 klik Anda mendapatkan miliaran. Wah, luar biasa ini. Tapi ini adalah sebuah real business. Dia mengejar kebahagiaan. Seorang owner ini menjadi memberikan sajian kepada pelanggannya. Di belakangnya ini ada pegawai yang membantu gitu. Ya. Dan ini sangat bahagia ketika dia memberikan ini loh memang gitu. Ini yang dinamakan dengan real business. Kerja keras, kemudian jujur, itu yang menyebabkan rasa bahagia yang tidak mungkin bisa ditukar dengan apapun. Oke. Nah, mindset, pola pikir. Sekali lagi, pola pikir entrepreneur itu ada berapa? Ada apa saja? Yang pertama, action oriented. Seorang wirausahawan bukan tipe orang penunda. Ketika di dalam pemikirannya ada terbersit usaha, maka saat itu pula dia mencari cara untuk mewujudkannya, gitu loh. Bukan berpikir-pikir hanya sebatas NATO, no action talk only, atau NALDO, no action dream only. Membayangkan, bermimpi untuk menjadi kaya, tapi dia hanya tertidur di dalam tempat tidurnya, gitu. Bangun ya tetap aja dia nggak punya duit gitu. Tapi entrepreneur memiliki mindset pola pikir action oriented. Kalau ingin pintar, bukan membayangkan bagaimana dirinya pintar, tapi dia berusaha untuk membaca buku, memperhatikan dengan baik. Action oriented. Oke. Berpikir simpel, mampu melihat persoalan dengan jernih, kemudian menyelesaikan satu persatu. Ingat bahwa setiap hal pasti mengalami permasalahan. Masalah itu bukan hanya untuk dipikirkan saja gitu. Ya, kita seringkali menghadapi masalah itu, wah begitu besar masalah ini, sehingga menghambat berbagai macam aktivitas. Pola pikir entrepreneur itu simpel orangnya. Ya, melihat persoalan, oh ya udah, kita memang harus down dulu, break dulu, kita lihat dulu perkembangan, baru kita jalan lagi. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi simpel aja ya, bahwa dunia bisnis adalah dunia yang dinamis dan tentunya permasalahan akan selalu muncul. Oke ya. Kita memang, atau saya memang akui bahwa hal ini sesuatu yang mudah dikata, sulit untuk dilakukan. Tapi ketika kita sudah terlatih akan hal ini adalah sesuatu hal yang sangat mudah. Ketiga, selalu mencari peluang baru.
Kalau kita sudah membuka satu jenis usaha, kemudian sukses dalam hal usaha itu, seorang wirausaha tidak cukup puas dengan usaha yang sudah maju tersebut. Dia akan mencari ya alternatif baru ya. Apakah dalam hal, kalau misalnya ini ya, kita katakanlah begini, selalu mencari peluang-peluang baru. Kita bisnis dalam hal pakaian, maka kita mencari alternatif, baik itu berupa desain ya, model-model daripada pakaian, kemudian tempat-tempat yang lebih strategis ya, berpeluang untuk lebih memajukan usaha dan lain sebagainya ya. Kemudian dalam rasa, kalau misalnya kita kuliner, mencoba melakukan variasi-variasi rasa ya, variasi-variasi rasa, model, termasuk diantaranya adalah pelayanan, sehingga nanti akan memunculkan apa yang dinamakan dengan definisi daripada kewirausahaan, yaitu ability to create the new and different. Jadi kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda gitu ya. Ingat tuh ya, pahami itu. Definisinya itu seperti itu. Ada makna tertentu yang sangat mendalam dari pernyataan ability to create and the new and different. Keempat, mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Kalau dia sudah melakukan sebuah pengambilan keputusan, maka dia kejar tuh keputusan, bergerak kepada peluang yang ada itu. Kita malah kalau bahasa Sundanya itu ngaran cabang gitu, kabung broy gitu, tergiur dengan hal-hal yang lain yang belum jelas, padahal yang memang sudah sangat menjanjikan ada di depan mata. Nah, entrepreneur tidak seperti itu. Dia kejar peluang tersebut sampai dapat. Ya. Berikutnya adalah pola pikir yang kelima, hanya mengambil peluang yang terbaik. Artinya, indikatornya ada pada nilai ekonomis tertinggi. Kalau ada dua pilihan, katakanlah pilihan yang pertama bisnis kuliner, yang kedua bisnis properti misalnya, mana yang paling tinggi? Kalau properti oke, itu tinggi nilainya, tapi modalnya pun tinggi misalnya. Oke deh, kita kuliner aja. Dengan sedikit demi sedikit itu investasi akan lebih banyak, pendapatan akan lebih tinggi. Oke, ambil. Ya, jadi indikatornya ada pada nilai ekonomis tertinggi. Kemudian keberlangsungan bisnis, artinya secara manusiawi orang pasti butuh makan gitu loh. Ya, setidaknya gitu. Maka ya kita tidak akan kehabisan konsumen selama manusia ada. Properti, ya satu kali dia dapat rumah, udah mungkin selamanya dia nggak bakalan bikin rumah lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, dan sebagainya. 6. Fokus pada eksekusi. Jadi tidak berputar dalam pemikiran atau konsep, ya hampir sama dengan yang tadi yang dinamakan dengan berpikir simple atau action oriented tadi. Nah, oke. Nah, kemudian memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Jadi tidak bekerja sendiri. Ya, energi setiap orang pada bisnis yang digeluti semuanya terjun kepada apa yang menjadi bisnis kita. Oke, ya. Membangun network, memimpin, menyatukan gerak, memotivasi, dan berkomunikasi. Itu ya, jadi seorang entrepreneur adalah orang yang fleksibilitasnya tinggi. Dia juga seorang pemimpin, tapi dia juga seorang kawan gitu. Ini yang membedakan antara pemimpin di bidang bisnis dengan pemimpin di bidang birokrasi. Salah satunya adalah seperti itu. Walaupun tidak mutlak juga ada pemimpin birokrasi yang memang memiliki karakter bisnis. Ya, oke. Kayak gambaran kecerdasan wirausaha, reinventing government. Yang tadi saya katakan bahwa ranahnya wirausaha bukan hanya ranah daripada birokrasi privat, tapi juga pada tataran pemerintahan. Saudara perhatikan gambar ini, yaitu suatu negara bagian, kota ya lebih tepatnya, kota Dubai. Jadi di sini Raja Dubai sang governmental entrepreneur. Saya ambil dari bukunya Hendro tahun 2011. Jadi begini,
Em, Kenapa dikatakan sebagai governmental entrepreneur ya? Nah, before afternya adalah seperti ini. Tahun 2003 ini, bayangkan 2003 ini merupakan sebuah wilayah Dubai lama yang tidak memiliki potensi untuk menjadi sebuah kota yang sangat luar biasa maju, sangat luar biasa memiliki pendapatan yang besar. Dan ini masa sekarang begitu gemerlapnya ya. Nah, bagaimana seperti ini bisa mencapai seperti ini? Oke, dikatakan bahwa begini, suatu saat Menteri Perminyakan Dubai saat itu ya memberikan laporan kepada Raja Dubai bahwa diperkirakan cadangan minyak Uni Emirat Arab itu akan habis gitu. Habis sekitar tahun 2016 itu. Ya, laporannya seperti itu. Ya, katakanlah sang raja, cadangan minyak kita itu akan segera habis tahun 2016 ya. Raja memperoleh laporan itu kan tentu akan kaget ya. Kalau seandainya memang betul-betul itu habis pula ini daerah, habis pula ini kota. Maka sang raja berpikir, ini harus dikumpulkan, ini harus dirapatkan untuk memperoleh solusi gitu ya. Oke. Nah, pada saat rapat itu kemudian disampaikanlah pertanyaan pada para menterinya itu. Apa yang kita miliki saat ini? Gitu. Apa yang kita miliki saat ini? Gitu. Seperti di sini. Apa yang kita miliki saat ini? Ya, para menteri kebingungan gitu ya. Tapi ada satu yang menyampaikan, wahai raja, katakan begini, wahai raja, kita punya 3S. Ya. Apa itu 3S? Yang pertama adalah sand, yang kedua adalah sun, dan yang ketiga adalah sea. Mohon maaf kalau pengucapannya agak salah gitu ya. Saya bahasa Indonesia kan aja 3S gitu ya. Sand atau pasir, sun matahari, dan sea laut. Raja berpikir, apa yang bisa kita jual selain minyak gitu. Nah, dia kemudian yang tadi menjawab itu menyampaikan lagi, kita harus mencoba menjual ya, suasana ya, kemewahan, popularitas, dan kemegahan hidup di padang pasir di sini ya. Jadi yang diincar adalah kemewahannya, suasananya, popularitas, dan kemegahan. Oke, mereka peka bahwa sebagian daripada masyarakat dunia adalah orang-orang yang perlu akan popularitasnya. Nah, dia fasilitasi dia itu. Fasilitasi. Jadi dia memainkan bukan lagi uang recehan itu. Tapi sifatnya dolar itu. Maka diputuskanlah apa yang dinamakan dengan Palm Island Jumeirah. Ini yang dinamakan dengan Palm Island Jumeirah. Nah, semodel pohon palem gitu ya. Ya, modalnya nggak sedikit, tapi hasilnya pun luar biasa gitu. Ya, akhirnya seperti inilah gitu ya. Ya, Palm Island Jumeirah. Silakan saudara untuk browsing tentang Palm Island Jumeirah itu, berapa omsetnya ya, seperti apa dunia kehidupannya dan seterusnya. Walaupun tidak 100% kalau masyarakat Dubai itu orangnya kaya semua, enggak lah ya. Setiap negara pasti memiliki warga yang dikategorikan miskin, pasti. Tetapi kita harus mengakui kecerdasan dalam berpikir, kepekaan dalam analisis pemerintahan di kota ini dari kondisi yang serba minim seperti ini. Apalagi kalau kondisinya memang
eh, bisa dikategorikan serba oke gitu. Artinya sumber daya alam oke, potensi-potensi ada dan seterusnya. Ya, itu lain hal. Oke. Nah, berikutnya adalah ya, pasir, matahari, laut, maka terjadi atau terbentuklah perumahan mewah di lepas pantai. Gitu. Nilai jualnya apa? Suasana, kemewahan, popularitas. Kompetensi dan attitude lebih utama daripada latar belakang akademis. Gitu. Kenapa? People are higher for their skills and higher for the behavior. Ya, seseorang itu ya dipekerjakan atas keterampilannya, kemampuannya, dan dia dipecat karena perilakunya. Jadi hati-hati saudara dalam berperilaku, karena perilaku saudara akan menyerumuskan kepada sesuatu yang keburukan. Ya, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah seputar tentang apa ya namanya, kondisi-kondisi di Dubai gitu ya. Oke. Untuk sekedar tahu aja, mungkin asisten rumah tangga di sana itu kisaran gajinya 4 sampai 6 juta gitu ya. Ya, nggak tega saya bilangnya, ya udah deh, segitu aja lah. Oke. Kemudian, nah ini adalah pilihan karir. Dari pilihan karir ini boleh saudara menjadi pilihan salah satunya. Yang pertama tentu adalah employees atau ya pegawai. Bisa menjadi pegawai pada instansi pemerintahan ataupun pada perusahaan-perusahaan biasa. Ya, ketika berhasil Anda bisa menjadi profesional eksekutif, ya pengambil kebijakan. Ya, nantinya akan bisa disebut intrapreneur. Nah, kayak pengusaha di dalam sebuah usaha gitu. Yang kedua adalah social entrepreneur, pegiat sosial, membantu masyarakat dalam tataran sosial. Ya, tapi wataknya adalah pengusaha. Nah, bentuknya apa? LSM, bidang pendidikan, lingkungan hidup. Contoh tokohnya siapa? Nggak usah jauh-jauh. Ya, pendiri daripada YPSA. Beliau adalah pendiri, almarhum Dr. Haji Endang Sukandar MSI. Dia pendiri Yayasan Pendidikan 11 April Sumedang. Awal mulanya beliau itu ingin membantu masyarakat Sumedang untuk yang ingin melanjutkan pendidikan nggak usah lagi berangkat ke luar kota Sumedang, cukup di dalam kota Sumedang aja, ya, dengan SPP yang serendah-rendahnya gitu ya. Nah, luar biasa kan? Sekarang sudah terbukti berapa ratus orang yang sudah pegawai di sini dan seterusnya. Oke? Nah, itu. Kalau kita pegiat sosial, boleh jadi social entrepreneur. Berikutnya intra. Ya, kalau tadi dikatakan intrapreneur itu adalah capaian seorang pegawai dalam sebuah instansi atau dalam sebuah perusahaan, ya. Kemudian dia menjabat sebagai profesional eksekutif, ya, pengambil kebijakan. Itulah intrapreneur. Berawal dari karyawan perusahaan, kemudian memiliki ide inovatif, akhirnya apa? Dia memberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin anak perusahaan. Ya, ini contoh-contohnya. Dan kalau entrepreneur ini lebih mudahnya. Oke? Nah, flowchartnya adalah begini. Kalau saudara bertanya, Pak, bagaimana kita harus awalnya ingin menjadi seorang entrepreneur? Ya, baiknya adalah Anda menjadi pegawai dulu. Setelah menjadi pegawai, Anda menjadi intrapreneur. Dari intrapreneur ini, Anda bisa menjadi entrepreneur. Kenapa? Karena dalam intrapreneur, saudara sudah mempelajari berbagai seluk-beluk tentang pengusaha, tentang usaha, tentang perusahaan, dari mulai manajerialnya, SDM, pemasaran dan sebagainya. Saudara check out buat perusahaan sendiri. Jadilah entrepreneur. Teorinya seperti itu. Sulit, ya. Tapi buat Anda yang tangguh tidak akan sulit.
Ini tugas saudara ya, silakan. Ini sumbernya, ya. Ini pertanyaannya. Silakan saudara pahami, kemudian jawab dan nanti dikirim di Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa memberikan pencerahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.